Jadi total teman-teman itu bisa sampai 36 ekor dalam jangka waktu 8 bulan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua teman-teman. Semoga teman-teman dianugerahi kesehatan dan kebahagiaan serta rezeki yang melimpah teman-teman ya. Hari ini aku akan coba untuk mensimulasikan bagaimana cara kita proses ternak domba dari awal supaya bisa jadi banyak teman-teman dengan modal yang minim dan juga biaya pakan yang minim. Kenapa saya bilang modal minim dan biaya pakan yang minim teman-teman ya? Karena kita di sini konsepnya di breeding teman-teman, bukan di penggemukan. Kalau teman-teman main di penggemukan bisa saja, cuman biaya pakan teman-teman harus hitung. Biaya pakan itu teman-teman kan tidak mungkin full rumput. Yang namanya penggemukan full rumput itu jarang sekali teman-teman, bisa cuman dalam jangka waktu lama dan pakannya itu banyak teman-teman ya. Tapi kalau kita main di breeding teman-teman, biaya pakan itu bisa seminimal mungkin dan hasilnya bisa semaksimal mungkin. Poin utama yang akan saya akan sampaikan kepada teman-teman sekarang itu adalah bagaimana caranya kita memiliki ternak 10 ekor indukan teman-teman bisa jadi 36 sampai 40 ekor dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun teman-teman. Lebih tepatnya itu adalah sekitar 8 bulan teman-teman, kurang lebihnya 8 bulan. Mungkin teman-teman banyak yang tanya gimana caranya bisa jadi seperti itu. Sementara kambing kan paling maksimal lo beranak 3 itu pun jarang. Biasanya paling tidak 2 atau 1 ekor ya beranaknya. Dan itu per 5 bulan sekali, belum lagi masih dipotong masa sebelum sapi. Nah, ini yang akan coba kita ulik teman-teman ya. Kalau teman-teman itu mulai ternak domba dari 10 ekor. Dari mulai 10 ekor awal teman-teman, indukan persiapan 10 ekor awal. Gimana caranya supaya bisa jadi 36 sampai dengan 40 ekor tanpa teman-teman itu tukar guling domba, atau misalnya kalau kebanyakan konsep teman-teman itu kan beli indukan beranak dijual, ganti indukan beranak dijual jadi indukan. Enggak teman-teman, jadi kita ambil konsep yang lebih mudah dan lebih murah teman-teman ya, dan teman-teman juga akan ribet karena biaya pakan yang kita gunakan itu bisa menggunakan full hijauan teman-teman. Kalau kita pakai full hijauan bisa dibilang ya biaya pakan itu sangat minim lah teman-teman ya. Kita bisa hitung satu ekor itu bisa Rp1.000 teman-teman per ekornya per hari teman-teman kalau kita pakai hijauan. Nah, kenapa Rp1.000 teman-teman ya? Jadi kalau di sini kan misalnya saya ngasih gaji orang itu sampai jam 12 siang teman-teman ya. Jam 12 siang kita itu nyuruh orang untuk merumput. Tapi rumput kita sudah ada teman-teman. Itu per hari itu sampai dengan jam duhur, dari pagi sampai duhur itu sekitar 35.000. 35.000. Bensin itu untuk angkut motornya itu sekitar ya 1 literan lah teman-teman, 10 ribuan lah, berarti kan sekitar 45.000 teman-teman untuk dari pagi jam 7 sampai dengan duhur atau jam 12 siang teman-teman ya. Nah, dari jangka waktu seperti itu teman-teman, kita bisa dapat rumput sekitar berapa ya, sekitar 10 sampai dengan 12 ikat teman-teman. 10 sampai 12 ikat itu kisaran berat rata-rata per ikat itu 35 sampai dengan 40 kilo teman-teman ya. 35 sampai dengan 40 kilo. Nah, teman-teman coba dikalkulasikan aja deh. Itu kalau misalnya cukup untuk domba berapa ekor. Kalau 10 sampai 12 ikat itu kalau di sini sekitar cukup sampai domba 60 ekor per harinya teman-teman. Biaya pakannya kan sangat murah teman-teman. Jadi kalau saya coba mengulik kepada teman-teman ini, memberikan informasi kepada teman-teman ini, gimana caranya kita menggunakan pakan yang sangat murah teman-teman. Kalau bisa kita nggak pakai tenaga kerja, kita gunakan sendiri dulu. Kalau kita masih baru mulai teman-teman, contohnya dengan 10 ekor, terus kita tanpa menggunakan pakan tambahan full hijauan teman-teman, karena hijauan itu adalah sumber serat yang sangat murah. Kalau teman-teman populasinya masih 10, 20 sampai 25 ekor, itu insya Allah masih sanggup lah teman-teman ya, karena pakan domba sendiri kalau untuk hijauan full itu teman-teman sekiranya ya 3 kilo lah, 3 kilo sampai 5 kilo, standar itu 3 kilo teman-teman. 3 kilo, di atas 3 kilo itu bisa sudah mulai gemuk dombanya teman-teman ya, per ekor per hari teman-teman. Kalau teman-teman satu kali merumput misalnya 30 sampai 40 kilo kan sudah lumayan teman-teman. Kalau 3 kali 10 berarti kan 30 kilo teman-teman. Kalau
teman-teman merumputnya itu misalnya 2 ikat sekitar 60 kilo kan sudah sangat gemuk dombanya untuk 10 ekor tuh teman-teman. Saya rasa sih gampang ya teman-teman. Nah, kita masuk ke konsepnya teman-teman ya. Kita masuk ke hitung-hitungannya. Nah, kenapa saya bilang tadi domba modal domba 10 ekor bisa jadi domba itu 36 sampai dengan 40 ekor dalam jangka waktu 8 bulan gini perhitungannya teman-teman. Jadi teman-teman mau mulai ini sudah ada kandang sama sudah ada bang pakan harusnya teman-teman ya. Teman-teman itu belikan domba yang sudah indukan. Pertama, indukan itu jangan yang tua teman-teman, sudah mana laktasi 1 kali atau laktasi 2 kali itu maksimal teman-teman. Ambil yang sudah bunting-bunting tua teman-teman. Kalau di tempat teman-teman itu mainnya domba lokal atau domba crossingan, Texel Merino, terserah apapun jenis dombanya teman-teman. Kalau saya sih lebih senang main di domba lokal teman-teman ya, domba lokal. Tapi kalau untuk penjantannya di sini saya ke Texel teman-teman, Texel sama Merino. Kalau indukannya saya ambil domba lokal. Nah, caranya adalah ambil domba yang memang sudah bunting kisaran 3 sampai 4 bulanan teman-teman. Bagaimana kita cara mengetahuinya? Kita lihat di kemaluannya sudah mulai agak membengkak, terus di ambing susunya juga sudah turun teman-teman. Perut yang sebelah kanan teman-teman itu sudah mulai turun. Jadi kalau dia kenyang, posisi di pasar atau teman-teman beli di peternak, kalau sudah kenyang, dia yang naik itu perut sebelah kiri teman-teman, yang sebelah kanan perutnya itu turun. Dan kalau dipencet gini teman-teman, itu ada kakinya, kaki atau bagian tubuh domba, anak domba yang ada di dalam itu ada teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman sudah beli domba yang hamil tua teman-teman ya, kurang lebih dalam jangka 1 atau 2 bulan itu sudah beranak teman-teman. Kita nggak usah muluk-muluk ya, per 10 ekor itu kalau beranak 2 semua alhamdulillah kita sudah langsung dapat 20 ekor. Tapi kan ada beranak yang 1 terus ada yang mati, kita ambil tengahnya deh, kita ambil per ekor domba itu, ambil bawah teman-teman, per ekor per 10 ekor itu kita bisa dapat 13 ekor anakan domba. 13 ekor anakan domba. Nah, berarti kita sudah dalam jangka waktu 1 sampai 2 bulan kita sudah untung 13 ekor anakan domba teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman kan otomatis memang harus punya pejantan ya teman-teman, harus punya patek lah untuk domba ini. Nah, setelah domba itu beranak teman-teman, kita pisahkan dengan pejantan kurang lebih minimal tuh 2 minggu sampai dengan 1 bulan teman-teman, maksimal tuh 1 bulan. Setelah 1 bulan kemudian langsung kita kumpulkan lagi dengan pejantan induk dan anakannya teman-teman. Nah, di situ akan terjadi proses kolonisasi. Nah, akan kawin secara alami teman-teman. Kalau pengalaman saya di sini teman-teman, di domba-domba saya yang ini itu anaknya umur 1,5 sebulan, induknya sudah hamil lagi teman-teman, karena sudah dikoloni. Jadi ketika anaknya itu sudah induknya itu bisa hamil dan sekalian mengasuh anak teman-teman. Jadi umur domba hamil itu sekitar 5 bulan teman-teman. Ya kurang lebihnya 5 bulan, tapi kalau untuk lebih sampai 6 bulan tuh nggak ada teman-teman, jarang ya. Jadi biasanya itu 5 bulan kurang atau lebih teman-teman. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal kepada teman-teman tadi, hitungan kita pelihara domba maksimal 2 bulan misalnya teman-teman, 2 bulan itu kan kita sudah dapat anakan domba nih. 1 bulan misalnya kita besarkan anaknya itu kemudian digabungkan sama pejantan. Jadi 3 bulan ya teman-teman, 3 bulan. Sudah 3 bulan kita potong dari dapat anakan pertama sampai dengan dia proses kawin lagi. Nah, proses kawin lagi ini berapa bulan sampai dia hamil, sampai dia melahirkan teman-teman? Kurang lebih 5 bulan teman-teman, kurang lebih 5 bulan. Berarti kita pas dapat teman-teman di dalam jangka waktu 8 bulan teman-teman, kurang lebih 8 bulan lebih pun sedikit teman-teman. Teman-teman itu sudah punya sekitar domba itu 36 sampai 40 ekor dengan 10 ekor indukan awal teman-teman, dan 13 ekor doro. Kalau betina semua doro itu sudah sekitar umur 6 bulanan ya, dan ada anakan baru sekitar 13 ekor teman-teman. Jadi total teman-teman itu bisa sampai 36 ekor dalam jangka waktu 8 bulan teman-teman. Sebenarnya ternak itu gampang, jadi total teman-teman itu bisa sampai 36 ekor dalam jangka waktu 8 bulan teman-teman. Sebenarnya ternak itu gampang dan mudah teman-teman, kalau teman-teman tahu tekniknya dan gimana caranya. Dan untuk biaya pakan jangan khawatir, karena pakan itu banyak sekali pakan yang murah seperti yang saya punya teman-teman. Saya ini menggunakan pakan hijauan ya, pakan hijauan. Pagi itu saya pakai hijauan, kalau sore itu saya kasihkan silase teman-teman, silase ditambahkan dengan janggal jagung sama ampas tahu teman-teman. Cukup itu aja teman-teman. Jadi tidak begitu ribet teman-teman kalau punya saya.
Jadi teman-teman kalau memang mau beternak domba, fokuskan dulu, niatkan dulu, belajar dulu teman-teman. Nah setelah teman-teman dapat ilmunya, sedikit saja nggak usah banyak-banyak teman-teman, karena fokus di ruminansia itu kita pakannya itu adalah pakan ternak khusus hijauan teman-teman. Seharusnya 90% itu pakannya adalah hijauan, tapi seiring dengan berkembangannya zaman, jadi hijauannya tuh ada yang ngasihnya cuma 20%, ada yang ngasihnya cuma 50% teman-teman. Ada yang bahkan hijauan, ada yang bahkan konsentrat itu sampai dengan 100% atau komplit teman-teman. 100% tidak ada hijauan segarnya. Itu kembali lagi ke konsep beternaknya teman-teman seperti apa. Mau yang simple tapi biayanya besar, atau mau yang agak ruwet tapi domba lebih sehat dan biayanya lebih minim dan penghasilannya lebih maksimal teman-teman. Kembali lagi, oke gitu aja teman-teman, jangan lupa ikuti video selanjutnya teman-teman, dukung terus channel ini supaya memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Oke gitu aja, terima kasih atas dukungannya, jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time teman-teman.